Selamat datang di Kuala Lumpur, teman-teman. Ini tempat di mana Bos Willem singgah. Beda beberapa blok lah kalau di map, di peta dengan tempat teman-teman Abakura itu singgah. Karena kalau di sana kumpul semua nanti jadinya malah kemerungsung. Biasanya kan kalau ada ownernya sungkan mungkin bos, temen kan begitu biasanya kan. Akhirnya makanya bosnya ngalah ke sini gitu. Tapi nggak jauh-jauh banget. Masih daerah-daerah seputaran Kuala Lumpur juga. Selamat bos, kemarin sudah sudah selesai yang menjadi bukan beban ya, tetapi menjadi ya PR kita lah kemarin ketika dari berangkat sampai dengan hari kemarin itu sampai hari ini. Hari ini tadi Tridharma Abakura sudah melakukan persiapan lagi. Itu saya sudah tadi rekam sedikit-sedikit bos, tinggal saya naikin itu kontennya. Saya minta izin bos. Jadi tadi bos itu belanja spare part yang buat motor juga. Persiapan di bulan depan kalau nggak salah di IDC. Betul. Sama ada beberapa seri lagi di DW begitu bos. IDC kayaknya kurang lebih hampir 1 minggu lebih sedikit lah. Ya betul, tanggal awal bulan itu dia. Awal bulan ya bos. Lalu sama ya beberapa di akhir tahun begitu bos. Kan masih ada menyisakan 2 kalau nggak salah dari IDC sama di DW. Lalu gini bos, yang menarik adalah kemarin 6-0 itu. Betul. Alhamdulillah itu didapat sama Yudis. Yudis, betul. Yang mana kalau nggak salah Yudis itu sudah melakukan beberapa kali percobaan di Indonesia, bos. Beberapa seri begitu, bos ya kan. Tetapi kalau menurut saya pada saat di sana itu malah dia time-nya itu maksud saya mungkin belum ketemu nyamannya kali ya. Betul. Soalnya kan kalau di Indonesia mungkin dia lebih sering naik FFA-nya MPKW, jadi mungkin bawanya kan beda. Soalnya pertama kali dia naik motor Abakura itu bukan motor Abakura, motor Tridharma itu dia start nggak bisa start, katanya liar sekali motornya. Lah soalnya digantung RPM-nya. Nah terus habis itu dia lihat Wildan, dia lihat Hendra, maksudnya dari stasioner langsung dibuka bisa. Nah dia ngikutin gitu. Tapi dia minta giginya lebih keturun 1 mata. Gear belakang. Ya. Jadi 25. Ya. 1825. Anak-anak itu 1826. Mas Wildan dan Mas Hendra berarti. Betul. Terus gini bos, kemarin itu memang kan ada beberapa kali percobaan boleh setting. Ini kita bicara yang di hari Sabtu ya bos. Kalau yang hari Jumat itu sepertinya banyak tim belum datang gitu bos. Betul. Jumat itu kan hanya kita, lalu ada beberapa yang coba datang ke sini itu mereka kan nggak nge-push gitu, maksudnya mereka nggak. Soalnya hari Jumat itu acara yang itu kelas-kelas, kalau di sini ngomongnya PCO, player cut off. Jadi yang ECU standar atau CDI standar yang ada limiternya. Ronnya 97 ya bos kalau nggak salah. Ronnya 97, terus ridernya amatir. Oh ya. Ridernya amatir. Jadi pemula kalau di tempat kita pemula berarti. Iya. Nah, begitu masuk di hari Sabtu itu terciptanya 6-0 itu tuh bos malah. Betul. Lah itu kan formatnya itu gini. Jadi di hari Sabtu itu kita mau nyeting itu bebas berapa kali. Cuman kalau kita mau ngambil time itu sebelum motor berangkat itu sudah harus ngomong sama panitia. Kali ini saya mau ngambil ET pertama. Lah dikasih 3 kali ET. Nah, setelah kita ngomong ini kalau kali ini bukan cuma ngeran aja, kita mau ngambil ET, nanti motornya ditimbang. Kan ada minimum weightnya 110 kilo. Ya. Nah, jadi habis itu baru istilahnya towernya, timing towernya dikasih tahu. Terus baru itu time-nya yang direkord. Nah, yang mau aku tanya, kok nggak selesai bos sebenarnya? Kalau dilihat di website itu kita Tridharma Abakura itu masih punya beberapa kali kesempatan setauku untuk ngambil ET. Betul.
Betul. Itu nggak diselesaikan di hari itu tuh, Bos. Maksudnya kan itu kan 3 ET. Seingatku Mas Yudi juga cuma 2 kali, satu motor sekali. Iya. Mas Wildan itu 21, dua yang Titan, 1 yang Almu. Iya. Mas Hendra kebalikan. Iya. 2 yang Almu, 1 yang Titan. Nah itu tuh nggak dihabisin, Bos. Betul. Pertimbangan apa, Bos? Apa karena udah ketemu angka 60 apa ada trouble atau ada waktunya habis? Jadi gini, prakteknya kan sebenarnya kita dari siang sampai jam 11.30 malam itu boleh bebas. Bebas kan. Terus ternyata break sholat itu cukup panjang. Setiap jam sholat itu kan breaknya minimum setengah jam. Belum nanti maghrib sama isya dijadikan satu. Iya. Jadi mulai lagi 20.30 waktu stop. Iya, dipotong 1,5 jam kan. Jam 7 stop atau jam 6 stop ya? Jam 6 stop. Jam 6 stop. 8.30 mulai lagi. Mulai lagi 20.30. Betul. Nah, nomor 2, tim-tim sini itu kalau siang itu, apalagi yang kelas-kelas rangka potong, itu coba dilihat lagi. Nggak mungkin mereka itu berani lepas kalau matahari masih ada. Ya. Soalnya yaitu bahan bakarnya mereka itu nggak diukur beneran. Kalau panas, itu kemungkinan besar motornya jeblok. Makanya mereka nunggu cuaca adem, berarti kan malam. Nah, nanti kalau sudah malam itu sumbel-sumbelan itu, makanya kita nggak dapat kesempatan. Berarti emang habis waktunya ya, Bos? Habis waktunya. Kehabisan waktu ya, untungnya memang strateginya itu dirubah. Yang setahu saya, Bos, kalau salah tolong dikoreksi. Iya. Ketika tahun lalu bawa mesin 350 2 set kalau nggak salah. Tahun lalu 2 set, terus 400-nya 2. Betul. Tahun lalu itu di hari Sabtu itu pakai yang 350, ingat nggak? Tahun lalu itu cuma 1 hari, Om Drong. Siang itu 350, saya ingat tuh, Bos. Betul. ET1 itu kan tahun lalu kan formatnya beda. Tahun lalu itu 1 hari, 4 kali ET. Nah, tidak ada nyeting. Nyetingnya sebelum-sebelumnya. Nyeting official nggak ada. Ya, cuma kita dikasih kesempatan kali, mungkin karena tamu dari jauh begitu, monggo silakan dipakai. Cuma mereka kasih waktu cuma 2 jam tuh. Iya. Di hari sebelumnya, di hari Jumat. Betul. Nah, betul. cuma di itu aja tuh sebenarnya bisa setting tuh. Nah, waktu tahun lalu itu dari Tridharma Bakura itu tidak nge-push di awal. Betul. Iya toh, Bos? Betul. Maksudnya ya udah pakai aja dulu yang 350. Betul. Nanti kalau 350 kita udah dapat 6 sekian, nanti baru kita mainkan yang 400-nya kan gitu rencananya, Bos. Malah hujan. Nah, itulah tahun lalu. Nggak kepake motornya yang 400. Belajar dari tahun lalu, ya. Akhirnya dirubah tahun ini. Betul. Maksudnya kita tahu, hari penyisian, which is hari Sabtu, itu time terbaiknya tetap berlaku di final. Itu di pontennya di situ. Dari awal udah nge-push aja sekalian. Iya, makanya kita dari awal langsung gas aja. Soalnya saya diskusi sama Mas Wawan juga ngomong, wah ini di polke aja dulu, Mas. Biar kita kalau sudah dapat 6-0 atau gimana, musuhnya udah duluan gitu loh. Kena mental dulu. Panik. Strateginya gitu, panik nih. Panik nih gitu. Nah, dilalanya, alhamdulillahnya. Masuklah tuh Mas Wildan pertama tuh, gitu kan. Seingatku Mas Wildan tuh pertama kali dia untuk running ngambil ET. Ya. Habis itu Mas Hendra. Tak kira itu dia ngambil ET, Bos. Seingatku 6153. Yang pertama itu Mas Wildan, si Wildan ngeran. Soalnya kan nyoba ban. Iya itu. Nyoba ban. Soalnya kan bannya kita dikasih sama itu Yamaha Teknik Malaysia. Teknik tulisannya Teknik. Ya. Itu V-rubber yang katanya special compound belum dipasarkan. Kita ditunjuk salah satu tim yang dapat kesempatan untuk trial. Mereka masih R&D ya, Bos, kalau yang itu ya? Masih R&D. Belum dijual di pasar umum. Produk belum ada berarti? Belum ada. Brosurnya juga kemarin gue nginter-nginter tuh nyari nggak ada. Gue balik nih. Nggak ada nih brosurnya nih. Itu logonya V-rubber kecil itu, nggak kayak yang kita biasanya beli di Thailand yang logo besar itu. Nah lalu Mas Hendra masuk nih ya itu tadi 6153. Aku pikir dia tuh mau ambil ET, Bos. Nggak, nyoba ban itu. Running loh itu dia itu. 6153.
Wah, tak kira ini udah oke nih. Karena saya ingatku yang dapat 61, yang angka 61, salah satunya itu Mas Hendra. Betul. Lah tak lihat tuh di catatan kan, di MSC Drag Racing kalau salah tuh nama website-nya. Kok nggak masuk tadi nih? Itu tak tanya ke manajernya kan, Mas Adit, Mas tadi ngambil? Enggak ya, running doang ya. Nah, kenapa nggak lu catetin? Iya. Enggak ya, orang Mas Hendra nyeting dulu. Oh yaudah. Iya. Tak kira lagi aman nih. Malah. Terus habis itu Wildan ngambil ET1 ya. 6.103. Itu gigi 4-nya nggak masuk. Nah itu menuju hari kemarin itu PR-nya banyak banget teman-teman, sumpah. Kalau mau dibuka nih, boleh nggak bos? Boleh. Rasio berapa bos? Berapa set? Rasio 6 set. Rasio 6 set. Crankcase 4 set. Crankcase 4. Lalu Setang putus 2. Setang putus 2. Malam Sabtu loh, aku masuk ngantri Mas Wawan nyari injektor yang 1700 cc itu bos. Iya, akhirnya di floret cuman keluar 1000. Itu gimana sih? Tapi itu dipakai nggak bos akhirnya? Enggak. Itu nggak jadi dipakai? Enggak tak beli, jadi tak kembaliin orang Malaysia. Oh, ada dipulangin ya bos? Tak kira malah, situ. Dia awalnya ngomong, saya pitung atus. Coba dulu. Iya. Nah, di floret cuman keluar 1000. Ya, maaf Pak Cik. Memang nggak masuk. Iya. Maksudnya kan, Mas Wawan pakai kalau nggak salah kan 2500 cc. Ya, kita bawa itu 2 Mas Drong. Yang buat mesin 350 cc itu 1300 cc. 1300 cc itu sebenarnya tuh dia debit di pressure yang istilahnya relatif tidak terlalu tinggi. Dia di 3 bar. Dia di 3 bar itu debitnya 1350 cc sebenarnya. Per menit. Nah, nanti kalau kita naikkan fuel pressure-nya ke 4 bar, max-nya dia itu bisanya di 1650. Oke. 1650. Nah, kita pakai yang satu lagi itu 2600 cc per menit di pressure 3 bar. Makanya kita turunin pressure-nya 2 bar. Jadi biar dia mungkin flow rate-nya itu 2000 lebih sedikit lah. Cuman kalau fuel pressure rendah, itu pengabutannya kan kurang bagus. Nah, idealnya itu pakai injektor yang kira-kira 1700 cc. Itu di fuel pressure-nya bagus, nggak terlalu tinggi biar fuel pump-nya nggak panas, tapi pengabutannya bahan bakar bagus. Tuh, gua nganterin Mas Wawan tuh. Nanti videonya besok gue tayangin tuh videonya tuh. Malam-malam nyari kan. Nah, tak kira itu dipasang. Makanya gue pikir, wah tuh motor nggak jadi dipasang. Nggak jadi dipasang juga akhirnya bos. Ya sudah, nggak jadi dipasang. Itu belinya harus 1 set tuh, 4 itu harus beli. Ya, kalau injektor mobil ngecer mana bisa, bro. Oh gitu ya bos. Iya, lah silindernya mobil kan minimum 4 toh. Akhirnya ya udah, 4 akhirnya beli. Tapi nggak jadi. Nggak jadi dipakai. Lalu bos, mungkin kalau boleh koreksi sedikit gitu ya bos ya. Sepertinya yang kemarin di event MUSC ini itu kok beda jauh ya bos dengan tahun sebelumnya, dari perekat yang dia kasih. Ya. Kalau dulu sampai dibakar di videoku tuh ada loh bos, sampai dibakar tengah. Selesai siram lagi, bakar lagi sampai berkali-kali. Kemarin kau enggak ya bos? Menurut saya Mas, ada beberapa faktor menurut saya. Pertama, teman-teman kita dari Thailand nggak datang. Oke. Nah, kalau mereka datang dengan kondisi sirkuit kayak kemarin, nggak mau start mereka pasti. Amrayong itu loh pasti nggak bisa start. Kedua, mungkin ya ini menurut saya, nggak tahu saya spekulasi apa nggak, mungkin waktunya. Ini masalah waktu ya, loh. Waktunya agak kurang. Iya, paham. Gara-gara ya itu ada hubungannya mungkin ya, dari mereka itu yang datangkan bom rangsit itu kan namanya meran motor. Meran ya. Ya, itu biasanya bosnya datengin bom rangsit berikut dengan motor-motornya kan, dengan pembalapnya. Lah, itu mungkin daftarannya mereka juga banyak. Ya itu waktunya ada kan. Iya. Meran itu tapi kemarin datang bos deh bos. 125 jetan tapi betul. Tapi kan nggak meriah kayak tahun-tahun kemarin kan.
Itu mungkin itu salah satunya mungkin ya. Karena kemarin tuh aku bertanya-tanya, maksudku ini kenapa nggak kayak kemarin yang disiram lebih banyak? Mungkin itu akan lebih mungkin lebih rekat lagi mungkin gitu. Nah terus kalau misal masalah waktu sih, kalau menurutku mereka lebih oke sekarang, bos. Mereka lebih memberi kita waktu untuk setting dari pagi bahkan dia boleh. Formatnya lebih enak tahun ini. Pagi cuma arah angin ya. Kalau menurutku dia kan nabrak setar tuh, makanya nggak ada yang mau juga. Betul. Mereka tetap datangnya juga habis asar. Pertama sudah ditabrak angin, kedua panas. Lah, pas di sesi masuk di malam hari hari Sabtu, malam Minggu maksudnya. Itu masih terakhir itu Mas Wildan tuh coba ambil, seingatku. Berusaha cari ngepush gitu motor yang 60 yang setauku yang terakhir dipakai Mas Wildan itu sebenarnya itu yang akhirnya dipakai Yudis. Yang dipakai Yudis yang dapat 60, terus Mas Wildan pakai itu. Menurut Mas Wildan itu motor udah berat, bos. Mau ngancing. Makanya Mas Wildan dapat berapa ya? 61 besar apa kalau nggak salah? 613 kayaknya. Nah itu Mas Wawan bilang ini kayak tanda-tanda mau ngancing. Pulang aku ketemu bosnya tuh, aku bilang, bos ini mau diapain, bos, di hood lagi apa gimana? Enggak Mas Drong, terus diganti piston baru. Soalnya sleeve-nya masih oke, linernya aman, nggak ada scratch. Ya cuman bekas hampir ngancingnya itu di atas ring kompresi piston itu sudah kelihatan. Jadi sama anak-anak diganti piston. Ganti ring, terus apa lagi ya? Ganti piston, ganti ring. Udah deh kayaknya itu deh. Kalau yang di motor yang itu ya, yang di motor yang di motor yang Titan. Ya. Kalau yang satunya itulah yang rangka Almu itu memang menurutku banyak jajan tuh, bos. Betul, soalnya itu crankcase rasio apalagi. Ya, dan itu yang di hari Sabtu kita nggak ketemu itu ternyata kan ini TPS-nya itu gesek sama rangka. Jadi error. Mau diapain itu motornya bisa tahu-tahu kering, terus tahu-tahu basah. Nah, itu mungkin gara-gara dia benar-benar nempel sama rangka, kena. Kalau rangka lewat jalan itu kan vibrate. Lah itu mungkin TPS-nya ngaco di situ. Dia bukannya nge-ground, bukan ya, bos ya? Cuman lebih karena getar aja kali ya? Iya, dia getar. Bukan nge-ground, kalau nge-ground nggak long plastik kok itu. Berarti ya yang jelas memang. Jadi kan TPS itu kan dalamnya seperti potensio itu. Lah, itu kalau getar kan mungkin ya. Dalamnya juga getar toh. Kalau teman-teman sempat lihat itu memang ada, menurutku genting itu ya, karena udah mau habis waktunya, Mas Wan tuh ngecek itu TPS-nya kan. Dibuka nih 0, 100, ada, lepas. 100 lagi ada, lepas. Dah, nah, laptopnya copot, digas. Nggak mau digas. Ya, terus dilihat data lognya, TPS cuma 70%. Iya. Nah, itu yang akhirnya PR-nya banyak tuh yang di rangka yang Almu. Iya. Nah, kalau rangka yang Titan, dia kan lebar. Jadi throttle bodinya di tengah. Itu apa ya beda ya, bos, rangka itu? Beda. Justru kan kita pesen rangka titanium itu minta special request dari mal-malannya kan yang rangka aluminium itu. Berarti rangka almu dulu dibeli buat mal. Soalnya si JP Racing itu kan dia nggak punya mal-malan buat making ya. Jadi kita harus beli rangka dari Keng itu yang aluminium. Tapi dia tuh kan di delta box-nya sempit. Space-nya dikit. Ya, dikit. Rapat. Jadi kalau mau pasang throttle body yang model TPS-nya Yamaha di samping kanan itu mentok. Jadi kita minta dilebarin 1 inci kanan kiri. 1 inci? 1 inci ya, kira-kira 2,5 cm kanan kiri lah, totalnya 50 mili mungkin. Biar throttle bodinya itu dia nggak nyentuh gitu, maksudnya kan nggak nyentuh gitu kan. Iya. Beda makanya ketika diterap di yang Almu, dia emang rapet gitu. Makanya hari Sabtu malam kan dalamannya
di Delta Box itu dipukulin sama Mas Wawan, dipanasin, dipukulin kan? Iya, kata Mas Wawan itu tak pukulin sampai kalah palunya ya. Iya. Akhirnya Mas Wawan tanggung, gue gerindahin, wes, ditipisin dikit baru dipukul, dang. Iya, itu juga nggak bisa besinya sampai bengkok kan? Iya. Terus yang akhirnya yang dikalahin ini casingnya TPS itu digerinda. Biar ada space tuh ya, dikit pada space yang penting kan nempel. 1 mili paling itu. Penting kan nempel. Nah, motor itu sudah diterap teman-teman, yang Almu beres, yang Titan beres, minggu nih, set nih. Aku ini dari kemarin tuh rewel sama Bos William, Bos. Ini paling nggak kita masih ada kesempatan, Bos, untuk bisa nge-push nih. Mungkin nih kalau emang rezekinya ketemu nih angka 5 ini, berharap tuh kayak gitu. Selalu ngomong kayak gitu. Oke Mas Drong, udah. Begitu nyampe, set baru turun. Udah dibuka tuh, ayo masuk dalam, set hujan. Wes, tau hujan tuh. Jam 3 itu hujan. Hujan, ya udah dah, hujan nggak lama datang tamu. Nah, daripada teman-teman spekulasi panjang kali lebar kan. Nah, itu memang sebenarnya mesin itu sudah dalam kondisi kurang sehat lah ya Bos ya. Betul. Jadi yang kita curigain kenapa mau ngancing itu ternyata stang pistonnya di bagian big end itu sudah lobok. Nah, itu. Ya, soalnya stang piston itu sudah dipakai buat IDC 2 kali, IDW 2 kali. IDC, IDW. IDC, DW, 3 kali berarti, 3 kali event. Ini event keempat. Ya, biasanya saya tuh kalau mesenin sama Takim, asistennya Mas Wawan itu 2 kali event, ganti stang piston baru. SOP-nya begitu, Bos? Ya. Loh kok ini kelewat, Bos? Soalnya stok stang pistonnya sudah ngepres. Udah habis. Belum datang lagi. Bos, setahun ini, Bos itu stang piston berapa puluh? 1 tahun ini. Buat 2 motor itu? 20 ada, Mas. 20 ada, crankcase 10 ada. Yang lain nggak keukur itu, rasio apalagi. Iya, rasio juga mungkin udah belasan lah, kalau 15 ada. Udah kan, datenglah. Aku tuh ya Allah kasihan juga Mr. Manok. Apa sih itu dia sebenarnya dia coba. Dia itu seneng dengan karakter itu motor kan. Awalnya dia cuma datang. Iya. Ngobrol-ngobrol sama Jumpol, datang ngobrol-ngobrol. Dia ngomong, aku di Honda Wave pakai silinder head yang dikasih Mas Andis. Bagus. Silinder headnya tak copy di tukang bubut Thailand. Nggak jadi sebagus itu. Nggak sama hasil kopiannya gitu. Nah, tahun lalu kita balap ke NGO, Mas Wawan ninggalin camshaft ke Manok satu, dipakai di headnya Mas Andis, bagus. Di copy lagi nih ceritanya. Di copy sama Manok, nggak bagus, nggak jadi juga. Lahirnya kemarin ketemu. Awalnya minta camshaft. Awalnya minta cam tuh. Mas Wawan ngomong nanti tunggu ya habis race, tak copotin satu, tak kasih. Oke. Terus nggak tahu. Dia ngomong bahasa Thailand apa ke Jumpol ngomong, dia suka suaranya motor kamu bersih katanya. Bersih. Kalau motor Thailand di gas itu masih engger. Kalau motor kita di gas itu masih sudah kayak motocross itu prap gitu. Nah, terus pengen dia tuh dia pengen gas tuh. Cuma apesnya itu tadi, runtunannya kan udah gue ceritain itu, bahwa mesin itu sebenarnya udah rada-rada error. Iya. Itu cuma di repair doang di bagian piston sama ringnya. Iya kan, Bu? Sebelum Manok datang aja di starter sama anak-anak di pedok kan, bunyi klok. Saya tanya, niku napa Mas Wan? Biasa niku linernya pun lobok. Sudah lobok linernya. Nah itu yang digas sama Manok. Itu deh. Begitu kan wah. Duh ayo. Ini gimana nih? Pecah itu rengges tuh. Pecah. Itu stang piston pecah. Ngantem balancer ngantem crankcase. Crankcase keluar, pecah, balancernya keluar tuh. Gue juga ada videonya kan itu. Jadi ya sebenarnya bukan semata-mata memang itu motor jadi kok kelihatannya dipegang sama Mr. Manok terus jadi empuk, maksudnya jadi gampang. Iya. Juga emang itu motor juga. Ya sebenarnya itu blessing in disguise menurut saya, daripada anak-anak pecahnya pas disetar. Ya kan? Iya. Kalau pas disetar lebih malu itu. Iya.
Malu sih enggak bos, cuma agak repotnya mau nyapuin. Ya nggak cuma repot, tapi kan mentalnya pembalap jadi kena juga toh mas. Pasti, itu pasti bos, pasti. Akhirnya ya udah di repair lah itu dengan mesin 400 juga. Ya, yang cylinder headnya pas di dyno ini floating pair clampnya. Itu di dadanya gini ya bos? Iya. Di ujung ada ngik gini. Iya. Akhirnya diambil lah bloknya aja. Headnya pakai yang itu tadi jebol itu. Iya, soalnya silinder headnya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Terus dipasang, disetting, udah diburu-buru coba segala macam, seret. Sampailah pada akhirnya Mas Wildan itu 61 berapa ya terakhir di hari Minggu itu? 611. Cuma ya rezekinya segitu. Iya. Dan itu treknya semi basah juga toh mas? Bukan, emang basah. Iya. Habis hujan bos. Lah itu makanan yang nggak dikasih. Iya. Aku ngerasain ini kok. Iya tuh ya tahun lalu itu. Sigap loh tahun lalu bos pas aku panitiane nyemprot ke. Betul. Ya sebenarnya saya kan sempat habis maghrib itu saya di tribun itu lihat juga mereka ngambil blower ada. Cuman itu loh track bednya itu nggak sampai 60 feet dan lebarnya selebar lintasan. Ini kan cuman lebarnya paling 60 cm, panjangnya 2 motor. Terus dikasih 2 kan kanan kiri. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih ya Mr. Ako, kita juga sudah dijamu dengan baik. Oh, tapi istimewa kalau MUSC itu. Ya, mereka support kita juga, mereka juga berharap kita juga dapat lebih daripada yang kemarin. Betul. Tapi alhamdulillah Mr. Ako emang segini rezekinya. Betul. Kita juga ada perpolan segala macam. Terus untuk kembali ke skema yang akan berjalan bos. Setelah ini sudah terjadi, alhamdulillah begitu bos. Apa ya best time-nya ditarik lagi ya bos? Best time-nya maksudnya ditarik lagi gimana? Waktu tahun lalu kan bukannya Tridharma ya. Lalu setelah itu ada lagi yang best time di Asia kalau nggak salah. M-Making tuh sekarang best time-nya dia itu 6060. 606 6.060. 6.060. Oh. Kita selisih 0.008. 8/1000 detik. Iya. Tak kira ini ketarik lagi nggak ya? Kemarin berapa ya itu? Oh berarti masih di sana berarti masih belum balik ke sini nih Pak berarti? Belum balik ke sini. Soalnya treknya bukan di Trengganu waktu itu. Mereka waktu itu di Ipoh kalau nggak salah. Ipoh. Itu katanya saya ketemu orang ya itu duduk di tribun itu ngomong Melaka, Melaka, Perak, Ipoh itu bagus. Jadi aspalnya lebih bagus daripada Trengganu. Isinya apa ya bos di situ? MBSI. Kan dia keliling kan? Satu lagi bos selain MBSI bukan ada lagi ya? Proline. Bukan. Kalau yang diambil benchmark time itu pasti MUSC. Oh mungkin karena penghabisan akhir final kali di Trengganu ya? Apa gimana sih bos aturan main? Enggak. Kalau final itu sebenarnya akhir tahun. Cuman bukan di Trengganu. Kalau Trengganu itu serinya ya BOTK itu Battle of the King. Yang dia istilahnya seri ASEAN lah. Seri ASEAN. Kalau yang lain seri-seri lain itu seri-seri lokalnya mereka. Iya. Ya. Cuma pas berarti bentrok berarti ya. Kalau juga ya koordinasinya ya antara penyelenggara sini sama penyelenggara yang ada di tiap negara. Betul. Juga Repot. Supaya nggak bentrok repot juga, makanya nyarinya. Sebenarnya BOTK ini kemarin bentrok loh. Sama IDW seri kemarin. Iya. Cuman saya minta tolong sama kau kalau bisa diundur lah Bang, soalnya saya perlu time prepare sama saya juga pengen ikut sini tapi bentrok sama event IDW. Abel. Iya. Nanti kita rundingkan dulu. Iya. Itu ya itulah salah satu yang membuat kami merasa Mr. Ako itu sangat membantu kita lah. Betul. Dia juga berusaha mencari waktu yang pas gitu yang nggak bentrok segala macam. Lah terus gini bos, ini sampai dengan akhir musim, kalau berkaca dari tahun lalu itu kan nanti akan ada NGO, bos. Apakah dari Tridharma Bapura juga akan bertolak ke Thailand gitu?
Kayaknya setelah dipikir-pikir lagi, terus kemarin saya diskusi sama Mas Wawan, ini mau nunggu engine-nya itu benar-benar bulletproof dulu gitu loh, Mas Dong. Jadi jangan sampai kita sampai sana nanti pertama di Thailand itu spare part Yamaha susah. Kedua, di sana itu mainnya 402 meter. Nah, dengan kondisi power motor kita sekarang, menurut saya itu cuman ya nggak benar-benar optimal lah kalau kita berangkat ke NGO itu. Soalnya crankcase pecah, rasio pecah itu hal yang makanan setiap hari gitu loh kalau sekarang itu. Bos, Tridharma Bapura tuh bukan pesan crankcase ya? Tahun lalu. Ya itu tahun lalu saya pesen, tapi orangnya itu mungkin nggak tahu, mungkin dia sibuk sekali atau apa, mungkin garapan dia yang di dalam negeri banyak. Jadi sampai setelah hampir 1 tahun ini ya saya belum dapat kabar. Jadi ini nanti kan bulan 12 saya sebenarnya ada rencana ke Thailand. Cuman bukan balapan NGO. Ada ya mau pergi sama keluarga lah. Lah ini mau saya pastiin lah kalau memang itu nggak jadi digarap, ya udah sampel crankcase yang saya tinggal di sana, sama krek as yang saya tinggal di sana, sama duit DP yang saya tinggal di sana, saya mau ambil. Nanti kemarin setelah ngobrol sama Jumpol itu, sama Mr. Manok, mereka kan bikin crankcase wave, tapi yang blok sama headnya pakai making tuh. Nah itu dia bisa bikin eceran, malah cepat katanya 2 minggu jadi. Sesuai enggak bos? Scan 3D scan-nya dengan bos kan pakai red, pakainya Leo ya bos? Ya waktu itu sampel yang ditinggal itu Leo, cuman Leo itu kan juga nggak sempurna kan mas. Jadi ada yang masalah di balancer, lakernya balancer itu kalau dipasang pin dowelnya, balancernya itu nggak mau, ya agak seret. Terus ada yang di botolan rasio itu juga harus di machining lagi rumah lakernya. Jadi ini kita kayaknya mau nganter crankcase standar Yamaha, cuman nanti ya ada beberapa poin yang kita harus revisi lah. Itu kita sudah ada datanya. Yang harus digeser kemana, apa itu sudah ada. Meskipun tempat bikinnya nggak di tempat yang kemarin, mungkin entah di mana, yang penting kan ada poin-poin itu kan bos sudah. Iya. Berarti ya belum selesai, mungkin salah satunya yaitu kalau aja kemungkinan yang sudah direncanakan tahun lalu sudah bisa berjalan di tahun ini, mungkin itu bisa akan. Nggak cuman crankcase mas Drong, ada cylinder head itu juga kita sekarang sering ngalamin masalah. Soalnya cylinder head kita, valve-nya itu di jarak antar valve seat itu kan dekat. Nah mungkin ya kalau kena nitrometan, cylinder pressure-nya kan tinggi. Nah itu cor-coran aluminium yang di tengah-tengah valve seat itu retak terus. Jadi bocor. Karena nitro kali bos? Karena nitro. Dulu sebelum pakai nitro, cylinder head mah nggak pernah masalah. Iya, segitunya nitro ya. Oh iya, yang namanya nitro. Iya. Saya tumpannya panas banget kemarin. Iya. Saya kena muka. Gue bilang panas banget ini anjir. Dingin sih awal. Ya, habis itu panas. Gitu. Ya. Nah, terus bos, ini kan berarti ketambahan Mas Yudis, Mas Hendra. Bentar, kalau Mas Yudis, maksudnya ketambahan Mas Yudis gimana? Maksudku ketika berangkat ke sini, ya. Tahun lalu itu apa sudah diagendakan? Karena tahun lalu aku belum mendengar, bahkan tahun lalu bukan Mas Wildan, tahun lalu itu Mas Diki GA sama Beng Beng. Iya. Nah, begitu. Kenapa tahun lalu itu? Begitu, karena tahun lalu itu bentrok sama IDC. Tahun lalu bentrok sama IDC, pembalap yang kita mau ajak ngejar poin. Nah, terus makanya kita nyari pembalap yang kemarin itu nggak ngejar poin IDC, kita ajak ke Malaysia. Cuman tahun ini kan nggak bentrok sama apa-apa. Jadi memang iya, pembalap yang kita kontrak bisa kita ajak kan. Bagaimana dengan Mas Yudis bos? Iya Mas Yudis itu. Nah, tahun depan apakah akan assignment dengan Tridharma Bapura apa? Wah, saya sekarang nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong saya. Saya pikir ini bentuk rayuan ya, kita mana tahu ya diajak sini coba. Dan hasilnya juga memuaskan gitu. Iya. Banyak teman-teman yang kalau ini sih aku bukannya menggiring ya bos, bukan. Cuma kalau bos mungkin iseng gitu, aku yo dikabarin sama teman-teman di Jakarta gitu.
percaya sih Londrong bagus ini Londrong. Karena ada juga benar apa namanya ngasih keterangan kayak gitu. Ya iya sih emang maksudku memang apa namanya performa dia juga di Indonesia juga memang sedang berada di top level saya rasakan ya. Mas Wildan kan dia memang mainnya di atas terus gitu kan. Yeah. Makanya cocok ketika dia ajak ke sini gitu. Wah ini yang aku pikir, wah ini kombinasinya oke nih, oke. Yeah. Termasuk Mas Hendra juga kemarin sudah mencoba tuh ya. Yeah. Menurutku udah semuanya pol-polan gitu. Iya, iya. Cuma ya kita nggak tahu juga karena bos juga nggak mau ngasih coba karena mengenai ke depannya. Nggak berani saya. Tapi begini bos, kalau boleh sedikit apa namanya ya mengomentari Mas Yudi. Iya. Adakah permintaan khusus dari dia ketika dia akan terbang ke sini bos untuk mengikuti MSC, misal mengenai kaki-kaki atau engine atau apapun? Ya itu dia mintanya gearnya itu gear belakangnya turun satu mata. Itu aja betul? Itu aja sih. Cuman paling kemarin itu setiap pembalap itu Mas Wawan menyesuaikan ini timing pengapian. Iya, jadi pengennya misal di RPM berapa, timing pengapiannya berapa derajat gitu aja. Maksudnya kalau terlalu galak di bawah, dia minta di retardin 1-2 derajat. Ya udah gitu aja sih. Sebatas itu aja bos. Iya. Sisanya udah tinggal jalan aja. Iya. Iya, tapi ya apa mungkin kalau udah profesional sebagai joki ya begitu ya. Dia tahu gitu permintaan gua, ini kaki gua ketinggian nih. Turuninnya dikit deh. Iya, paling iya. bisa ngebantu gua untuk start. Iya, iya. Terlalu liar Iya, gitu. iya, Bos. iya. Cuma itu aja bos. Itu aja. Sama biasanya pressure ban. Udah itu aja tuh. Kalau pressure ban kan ngomong sama anak-anak pasti start. Iya. 15, Sama 20. ini apa? Rantainya mau kenceng banget atau enggak terlalu gitu aja sih. Itu aja ya bos. Iya, rantai, ban, sama pengapian udah. Iya. Enggak apa maksudnya ini adanya begini gitu kamu bawa aja gitu. Maksudnya ya udah. Maksudnya emang adanya begini. Sebenarnya kalau mereka nyeting itu kan sudah bisa ngasih tahu Mas Wawan. Mas Wawan, ini powernya atas sudah cukup segini dulu aja. Berarti kan Mas Wawan tahu, oh atasnya nggak usah tak tambah timing pengapiannya gitu aja. Iya ya. Ternyata lebih Iya. Ya soalnya bisa dibuka data lognya kan. Kelihatan lalu apa namanya Dan kalau permintaan pembalap itu nggak sesuai sama setelah dia ngeran kan bisa tahu. Berarti kan nggak bisa bohong pembalapnya. Iya kan? Dia ada analisa, dia meminta, cuma begitu dibawa malah turun. Nah, iya itu juga jadi daripada dia minta aneh-aneh malah nggak kebukti. iya. Repot dia nanti akhirnya. Iya. Gitu. Terus gini bos, untuk piranti-piranti yang lain seperti tahun lalu apa ya sudah pakai apa namanya bos? Quick shifter. Ya. Itu sudah pakai belum sih tahun lalu Belum. Belum dah ya. Belum. Soalnya setupnya engine kan jauh sekali Mas No. Tahun lalu itu kita cuman pakai gigi 3 sampai finish. Final gearnya 18-22. Nah, jadi kan motornya itu kayak motor kepanjangan itu loh, baut gitu. Nah, itu pertama RPM-nya kan pasti lebih rendah. Jadi pas diinjak tanpa quick shifter kan dipaksa itu. Nah, dock ringnya itu dia engage-nya itu lebih gampang. Soalnya pertama RPM-nya lebih rendah. Kedua, gara-gara itu rasio kan sering dipakai sama kalau ya orang Indonesia ngomongnya dimetikin lah. Nah, gara-gara dimetikin itu makanya tanpa shifter kan masuknya enak. Lah kemarin kita sampai sini tuh pas dyno aja semua gearbox sudah pecah. Berarti kan kita beli gearbox baru di sini. Nggak ada waktu buat mikirin satu-satu bubut asnya. Nah, supaya untuk di matic itu kan. Nah, kalau nggak pakai quick shifter jebol lagi itu. Ya, nah berarti piranti quick shifter itu memang sangat membantu, bisa membantu. Bisa apa namanya nurunin time lah, yang membantu juga dalam nurunin time. Benernya bukan nurunin time, menyelamatkan gearbox itu utamanya. Utamanya menyelamatkan gearbox. Jadi parameter, aduh. Sebenarnya kalau bisa di matic, itu menurut saya shiftingnya lebih cepat daripada pakai quick shifter. Soalnya kan nggak mutus api. Ya. Tapi
Tapi itu nggak umum bos, kalau aku boleh jujur ya bos, sama saya lihat sendiri itu HP itu udah sampai 70 lebih ya bos. Iya, yang mesin yang jebol di Blair Manok itu 75 itu di dyno. Nah masalah apa ya itu rasio kuat bahwa. Oh ya sama teman-teman ya, kalau ngomong gitu, apa motor-motor yang lain HP 80 sekian itu nggak apa-apa. Tapi motor Abakura baru HP 70 sekian itu 70 sekian di Dynojet ya teman-teman. Coba aja di Dynojet. Di luar Dynojet. Nah, apa di Leeds gitu. Kalau di dyno biasa mungkin 90 HP itu sudah. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bos, seberapa kuat itu rasionya sebenarnya bos? Sebenarnya kalau diomong nggak umum bos. Nggak umum. Nggak umum bos. Soalnya motor standar itu 12 HP, keluar dari pabrik. 12 HP. Wheel horsepower ya. Okay. Nah, ini sudah hampir 6,5 kali lipat kan. Nah, itu sebenarnya sudah nggak ada yang masuk akal. Crankcase sebenarnya sudah bukan peruntukannya. Gearbox sudah bukan peruntukannya. Clutch pack, kopling, serta hose kopling dan lain-lain itu sudah bukan peruntukannya. Ya sebenarnya semuanya sudah bukan peruntukannya. Jadi kita sebenarnya nggambar mesin baru kan. Oh, ngeliat itu prototipe kok bos? Iya itu. Apa enggak prototipe tuh semuanya? Ya itu. Itu prototipe untuk mesin, untuk apa ya, kategori MX itu prototipenya tuh itu. Iya. Karena nggak ada yang kalau dilihat betul yang dicari itu time, iya. Yang dikejar itu juara, iya. Ngeriset gitu. Tapi apa nggak sebenarnya jadi nyoba terus part ini lah bos, tuh berapa kali ganti merek tuh bos untuk rasio aja? Mungkin 5-6 merek ada. Itu aftermarket semua yang katanya racing semua itu. Ya, nah. Patah bos. Patah. Soalnya sebenarnya yang dibilang racing itu kan sebenarnya bukan materialnya yang racing. Rasio gearnya yang racing, ya kan? Pemisahan gear 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang gapnya yang diomong racing. Tapi itu sebenarnya kalau mau tahu itu cara bikinnya itu powder metal, jadi baja steel bubuk itu dipres pakai hydraulic press dengan bentuk cetakan gear, lalu dimasukkan ke oven untuk istilahnya dipanggang sampai itu dia leles dikit terus nyatu gitu loh. Analogi gampang seperti batu bata gitulah. Betul. Nah itu kan awalnya itu kan powder. Nah kalau mau kuat sebenarnya yang dipakai kayak tim-tim drag motor di Amerika yang motor Hayabusa atau GSX 1000. Nah, itu benar-benar forge billet di machining jadi gear sama as rasio. Tapi saya pernah tanya, ada yang buat tuh di Inggris, di UK. Satu set itu 2.000 pound. Kali 22.000, 44 juta. Seset, bos? Satu set. Wah. Iya. Seset, bos? Satu set. Apakah kayaknya kok ngarah ke situ ya, bos? Saya tak cari alternatif dulu. Kayaknya di Thailand itu saya tahu ada yang bikin custom gear ratio yang billet, tapi dia buat mobil. Cuman saya coba tak tanya dulu dia kalau harusnya mau. Kalau mas produk mungkin mau kali, bos. Oh enggak. Dia spesialisnya bikin custom satuan. Mau. Memang kerjaannya itu. Mesti mahal kayaknya. Customannya. Tapi semahal-mahalnya Thailand mungkin nggak sampai kayak yang di Inggris kali ya. Anggapnya sepertiganya oke lah. Okay. Maksudnya saya 40 juta dapat 3 gitu. Nggak dapat 1. Iya. Lah, ya itu mungkin itu titik krusialnya adalah memang ini motor tahun lalu nggak ada isu rasio toh. Tidak ada. Soalnya mungkin yaitu RPM-nya belum kita push sampai limitnya. Terus jadi titik stresnya di komponen mesin itu kan belum ketahuan. Sekarang kan sudah ketahuan. Banget. Crankcase, gearbox, kopling, head. Ya udah. Jadi kalau nanti idealnya menurut saya kalau mau benar-benar mesin ini bulletproof, tahan 80 sekian HP atau bahkan mau di turbo atau di apapun benar-benar nggak rusak, itu ya istilahnya full billet engine kayak orang
Amerika main Honda Civic 1000 HP itu kan full billet engine itu. Dari bawah sampai atas billet semua. Ya itu mah gila. Kalau aku sih kembali lagi bos, sebenarnya sedikit-sedikit dulu lah bos. Iya. Langsung lompat ke situ, trennya pun nggak ada ya bos. Nanti bos bikin engine baru keluar, nah yang di Indonesia kacau nanti lagi ngopoin gimana sih? Jangan dulu bos. Biar gimana ini kan buat betul mungkin ini menjadi target Tridharma Bapura, cuma saya berharap apa yang sudah dijalankan teman-teman Tridharma Bapura juga justru bisa menjadi edukasi buat teman banyak begitu bos. Sama-sama saling ikut di bidang yang sama. Betul. Gitu. Ya sebenarnya ya itu yang besok mungkin 10 tahun ke depan kalau saya memang sudah nggak menekuni hobi ini atau sudah meninggalkan dunia drag, itulah yang saya mau tinggalkan gitu loh Mas Drong. Jadi bukan yang ego yang sifat egoistik atau panas-panasan atau aku lawan kamu, tapi ya industri ini kalau dipikir dengan baik terus kita saling support itu besar sekali loh, bagus sekali tuh, apalagi di Indonesia. Ya, saya setuju itu bos, karena memang yang dilibatkan banyak. Pariwisata juga harusnya berjalan. Sama kemarin kita kesini tuh visit Malaysia. Ada tuh teman-teman dari mana, homestay itu penuh dengan dari negara luar itu. Coba itu Mandalika sampingnya dibikin sirkuit drag, rame itu Mas Drong. Sekarang kan sekarang kan udah gini kan Mandalika. Mandalika pendek treknya ya bos? Bukan, maksudnya. Ada baru lagi? Di dalam komplek itu dibikin motorsport kompleks itu loh. Itu ada trek drag strip. Kayak di Buriram itu kan sama tuh. Buriram Dragster Track itu sama Chang International Circuit kan satu komplek. Malah kalau mau dibablaskan sampai 1000 meter kan buka sirkuit MotoGP itu. Menurut saya ya itulah mungkin ya hobi ini tuh masih dianggap receh ya sama pemerintah. Jadi nggak benar-benar dikaji. Padahal kalau benar-benar kita mau mikir sama-sama, besar ini Mas. Besar. Nanti industri yang terlibat juga istimewa pasti, iya. Kayak kita bikin rasio nggak perlu ke Thailand atau ke Indonesia. Nanti mesin shop kayak tukang bubut itu pasti berkembang tuh. Yang dulunya pakai bubut biasa bisa main CNC, yang dulunya sudah CNC, sekarang CNC yang tolerance-nya lebih bagus lagi. Ya harusnya sih itu sampai sebegitunya dampaknya ya, cuma belum. Mungkin sebentar lagi kali bos, setelah ganti presiden. Amin. Ya, nanti ada mungkin Pak Prabowo punya kolega seneng main drag. Kan? Mantap itu. Kan kalau dari atas bos tinggi dulu bos. Paling nggak dia hobi dulu, baru ke bawah yang ikut. Lah kalau kalau kita yang pelakunya disuruh naik sampai ke atas, ampun. Bisa ya. Itu. Sama terakhir ini bos. Motor itu yang titanium, kayak Matic ya bos. Nggak ada alunannya. Dioper tuh suaranya sama kayak slip gitu. Ya itu, mungkin ada yang selip. Kanvas aja bos. Ya kemarin sempat diganti per, cuman itu mungkin kita harus pikirkan clutch pack-nya lagi, Om Drong. Jadi mungkin nambahin kampas terus itu nggak efektif. Soalnya kalau nambahin kampas pun itu kan cuma nambahin berat. Kalau kampasnya itu tidak terlubrikasi dengan baik. Jadi oilingnya itu juga harus dipikirkan. Jadi distribusian engine oil untuk masuk ke clutch pack. Terus itu kalau itu kan ada hubungannya semua. Clutch pack berat, nanti magnet harus kita rubah juga, ya kan? Itu kan satu as. Ya pertimbangannya banyak. Itu mungkin bak kopling ya bentuknya aneh kalau dibikin injek oli itu diinjek motor. Iya. Biar terlubrikasi gitu. Makanya kalau di mobil-mobil yang high performance itu kan oil sump-nya, bak olinya itu kan sudah nggak di bawah.
dia kan dry sump istilahnya. Dia ada external oil pump yang nanti ngerutnya ke cylinder head, ke blok, kemana. Biar dia kalau kena G-force, itu pompa olinya tetap dapat supply oli, ya kan? Kalau kita G-force-nya besar kan, olinya narik ke belakang semua. Ayo yang di depan, padahal pompa oli MX di depan kan? Iya. Ya itu harus dibikin dry sump itu. Wah itu mah bener-bener prototype tuh, udah mikirnya udah panjang lebar banget itu. Edan itu mah. Tapi dari semuanya yang sudah berjalan di seri sekarang, saya sekali lagi mengucapkan selamat bos. Terima kasih banyak. Tridharma Bapura pada akhirnya perjalanan 3 tahun. Iya, 3 tahun ini. 62, 61, 60. Alhamdulillah. Moga-moga tahun depan bisa 59 apa 58. Oke, itu ditunggu. Selamat bos ya. Makasih. Thank you.